Pernah nggak sih kamu merasa hidup kita ini terlalu banyak diwarnai mitos, tahayul, atau hal-hal yang katanya sudah dari sananya begitu? Kayak, kalau lewat depan rumah orang jangan nyapu malam-malam nanti susah jodoh. Atau, kalau mimpi gigi copot berarti ada keluarga yang bakal meninggal. Nah, Tan Malaka, salah satu tokoh revolusi paling misterius, sekaligus paling cerdas yang pernah dimiliki Indonesia, punya kegelisahan yang mirip, tapi skalanya nasional. Di masa penjajahan, Tan Malaka melihat bahwa bangsa ini nggak cuma dijajah secara fisik, tapi juga dijajah cara berpikirnya. Masyarakat saat itu, menurut dia, terlalu percaya pada mitos, terlalu tunduk pada tradisi, dan nggak terbiasa mempertanyakan apa yang dianggap kebenaran. Nah, dari kegelisahan itu, lahirlah buku Madilog yang merupakan akronim dari 3 kata besar, materialisme, dialektika, dan logika. Kedengarannya berat ya? Tenang, kita bahas satu persatu dengan gaya yang lebih santai, biar gampang dicerna. Apa itu Madilog? Jadi Madilog itu semacam buku pelajaran berpikir versi Tan Malaka. Tapi bukan sekadar teori, buku ini adalah ajakan terbuka untuk mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan kamu selama ini pakai kacamata kabur, lalu Tan Malaka datang dan bilang, "Bro, pakai ini deh, lebih jernih." Kacamatanya, yaitu tadi, materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme di sini bukan soal uang atau duniawi ya. Maksudnya, cara berpikir yang berlandaskan pada kenyataan objektif, fakta, bukan perasaan atau mitos. Jadi kita belajar buat melihat sesuatu berdasarkan apa yang benar-benar ada, bukan apa yang katanya ada. Dialektika adalah cara berpikir yang mengakui bahwa segala sesuatu itu berubah, berkembang, dan saling memengaruhi. Kayak, kamu sekarang mungkin suka rebahan, tapi siapa tahu 5 tahun lagi jadi pendaki gunung. Hidup itu dinamis. Nah, dialektika ngajarin kita untuk ngelihat perubahan itu sebagai sesuatu yang wajar dan bisa dipahami. Terakhir, logika. Ini mungkin bagian yang paling familiar. Logika ngajarin kita buat berpikir runtut, konsisten, dan rasional. Bukan asal nuduh, bukan main emosi. Logika itu kayak rel kereta, kalau kamu jalan di atasnya, ya kemungkinan besar nyampe tujuan. Kenapa buku ini penting? Tan Malaka nggak nulis Madilog buat gaya-gayaan. Dia nulisnya di masa pengasingan, lari dari kejaran Belanda dan Jepang, tidur di rumah-rumah orang, dan hidup dalam ketidakpastian. Tapi di tengah kekacauan itu, dia malah mikir, bangsa ini butuh fondasi berpikir yang baru. Keren banget kan? Buat dia, revolusi itu bukan cuma ganti penjajah dengan pemimpin lokal. Revolusi sejati adalah revolusi cara berpikir. Dia percaya kalau rakyat bisa berpikir dengan cara yang rasional dan kritis, maka bangsa ini nggak akan gampang dibohongi, dijajah ulang, atau disetir oleh elit-elit yang hanya mikirin kepentingan sendiri. Dan benar aja, banyak tokoh pemikir dan aktivis setelah Tan Malaka yang merasa Madilog membuka mata mereka. Buku ini jadi semacam kitab suci bagi kaum intelektual kiri di Indonesia. Bahkan sampai sekarang, ide-idenya masih relevan banget, apalagi di era media sosial yang penuh hoax dan teori konspirasi. Apa yang ada di dalam buku ini? Nah, isi buku ini sendiri cukup padat. Bukan bacaan yang bisa kamu lahap dalam semalam sambil ngopi santai, tapi bukan berarti nggak bisa dinikmati. Ada pembahasan soal sejarah ilmu pengetahuan, perbandingan antara cara berpikir mitologis dan ilmiah, hingga kritik terhadap sistem pendidikan dan budaya berpikir masyarakat Indonesia saat itu. Tan Malaka juga nggak segan-segan mengkritik tokoh-tokoh besar dunia, termasuk Karl Marx sekalipun. Tapi kritiknya konstruktif, bukan nyinyir. Dia coba menyesuaikan teori besar dari Eropa dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih agraris dan beragam secara budaya. Yang bikin menarik, Tan juga memasukkan banyak contoh dari kehidupan sehari-hari.
Dia pakai analogi-analogi yang dekat dengan masyarakat Indonesia waktu itu. Jadi meskipun bahasanya berat, kamu tetap bisa nyambung kalau sabar dan mau pelan-pelan mencerna. Tantangan membaca Madilog. Oke, jujur aja, ini bukan buku yang bisa dibaca sambil rebahan dan scrolling TikTok. Gaya bahasanya cenderung kaku karena memang ditulis dalam bahasa Indonesia zaman dulu. Struktur kalimatnya panjang-panjang, kadang muter-muter, dan sering banget pakai istilah asing atau teknis. Tapi justru di situ letak tantangannya. Kamu seperti diajak masuk ke dalam kepala seorang tokoh revolusioner yang sedang berpikir keras tentang nasib bangsanya. Membaca Madilog itu kayak ngobrol serius sama orang tua yang sangat idealis, kadang keras kepala, tapi tulus ingin kamu jadi orang yang lebih baik. Dan kalau kamu berhasil melewati bab demi babnya, kamu akan merasakan perubahan. Bukan cuma soal isi buku, tapi cara kamu melihat dunia. Kamu akan mulai terbiasa mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap biasa. Kamu jadi lebih skeptis, tapi juga lebih terbuka terhadap argumen logis. Siapa yang cocok membaca buku ini? Kalau kamu mahasiswa, aktivis, penulis, pengajar, atau siapapun yang peduli dengan masa depan Indonesia, buku ini wajib kamu baca. Tapi kalau kamu cuma nyari hiburan, mungkin bukan ini bukunya. Madilog itu lebih ke investasi intelektual. Butuh waktu dan usaha, tapi hasilnya jangka panjang. Kalau kamu pernah ngerasa frustrasi sama masyarakat yang gampang termakan hoaks, gampang diadu domba, atau terlalu percaya pada hal-hal mistis yang nggak masuk akal, maka Madilog bisa jadi pelampiasan sekaligus solusi. Kamu akan belajar bahwa perubahan besar dimulai dari perubahan cara berpikir. Penutup, lebih dari sekadar buku. Madilog bukan cuma karya tulis. Ini adalah warisan intelektual, petunjuk arah, dan juga semacam manifesto dari seorang pejuang kemerdekaan yang percaya bahwa pikiran adalah senjata paling ampuh. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, buku ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, berpikir jernih, dan bertanya, apakah cara saya berpikir selama ini sudah benar? Membaca Madilog memang butuh niat dan tekad. Tapi kalau kamu berhasil menaklukkannya, kamu akan jadi orang yang jauh lebih tajam, lebih rasional, dan yang paling penting lebih siap menghadapi dunia yang kompleks ini. Jadi berani coba